Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengganti Dr. Fadli ya, Dr. Muhammad Arsyad SPAN. Tadi dikabari beliau karena beliau ada berhalangan, sehingga saya memberikan materi tentang pasien transfer. Ini semester berapa yang ikut kuliah ya? 6, Dok. Hah? 6, Dok. Semester 6. Satu angkatan ini? Enggak, Dok. Kelas B saja, Dok. Setengah ya? Setengahnya aja? Ya, Dok. Sejauh ini, Dok. Oke, gitu. Nah, jadi kalau pada pasien-pasien trauma ya, kita harus melakukan stabilisasi terlebih dahulu karena kita khawatirkan kan kalau trauma itu bisa jadi frakturnya di mana-mana, bisa di leher ya. Yang kita takutkan kalau terjadi di leher itu bisa langsung pasien bisa meninggal ya langsung. Kemudian terapi definitif ini tentu setelah kita melakukan resusitasi ya, kemudian melakukan stabilisasi, barulah kita memberikan terapi definitif. Dan biasanya kalau pasien-pasien trauma yang multi trauma yang berat itu selalu dirawat di ICU. Dan tidak tertutup kemungkinan harus dilakukan operasi ya, dilakukan oleh dokter bedah, sehingga untuk trauma ini itu perlu dibuat satu tim ya. Jadi kalau di rumah sakit yang menengah ke atas itu biasanya ada trauma center. Maka trauma center itu terdiri dari beberapa ahli ya, dari bedah, anestesi ya, kemudian perawatnya pun yang sudah mahir ya dalam penanganan gawat darurat ya, itu selalu ada timnya. Trauma ini tidak jauh dari nyeri ya, karena kalau pasien itu trauma, nggak usah trauma berat ya, kita terbentur meja aja sedikit itu sudah nyeri gitu ya, apalagi kalau dia traumanya hebat, maka kita harus mengelola nyeri. Biasanya ini dilakukan oleh tim dokter anestesi ya. Mungkin kalau di awal-awal dokter bedah akan memberikan terapi, tapi selanjutnya jika tidak bisa tertangani, itu biasanya konsul ke anestesi untuk pemberian analgetiknya. Menenangkan penderita, kalau dia nyerinya sudah berkurang, biasanya penderita akan tenang. Di samping yang lain-lain itu sudah kita tangani ya. Jika ada shock, maka shock yang kita tangani. Jika dia ada distress napasnya kita tangani. Keputusan merujuk ini harus berdasarkan keputusan medik ya. Karena merujuk itu tanda kutipnya itu dia akan menurunkan kredibilitas dari rumah sakit tertentu. Jadi rumah sakit itu biasanya akan mempertahankan pasiennya semaksimal mungkin ya, sehingga keputusan merujuk itu betul-betul bahwa rumah sakit yang akan merujuk itu tidak mampu lagi untuk menangani pasien tersebut. Dan sudah tentulah bahwa merujuk itu harus ke rumah sakit yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi ini maksudnya apa? Yang tentunya dari segi SDM, dari segi alat-alat, dari segi ruangan, dia lebih lengkap daripada rumah sakit yang merujuk. Nah, apabila kita merujuk ke satu rumah sakit, maka kita harus tahu ya kemampuan rumah sakit tujuan ini.
Jadi nanti kalau adik-adik sudah internship ya, biasanya ditempatkan di IGD, rumah sakit daerah. Itu apabila ada datang pasien yang berat dan mau merujuk, maka kalian harus mencari informasi dulu rumah sakit yang kalian tuju. Jangan asal buat rujukan aja lah. Yang penting pasien umpamanya lah tanda kutip gawat berat supaya tidak meninggal di rumah sakit kita gitu. Itu jangan. Tapi kita harus tahu bahwa rumah sakit tujuan itu mampu untuk menangani pasien ini. Jadi umpamanya pasien penurunan kesadaran karena KLL ya, dia harus operasi bedah saraf. Nah, kita merujuk pasiennya yang tidak memiliki dokter bedah saraf. Nah, itu tentunya kita sangat salah ya. Kenapa diusahakan rujuk ke rumah sakit terdekat? Karena perjalanan transportasi itu mempengaruhi dari hemodinamik pasien. Mungkin kalian udah belajar ya tentang hemodinamik waktu apa ya, masang infus itu sangat berpengaruh. Apabila rumah sakitnya jauh ya, maka kondisi pasien yang akan dirujuk itu akan lebih lebih lama dalam penanganannya. Dilakukan resusitasi ini harus ya, karena tadi di dalam transportasi apabila kondisi pasien tidak stabil, maka kemungkinan untuk pasien meninggal di jalan itu akan lebih besar. Jadi tanpa diminta dari rumah sakit rujukan pun kita harus sudah melakukan resusitasi. Ya, prinsip utama dalam rujukan jangan membuat cedera lebih lanjut pada penderita. Artinya jangan membuat kerugian yang lebih lagi gitu ya. Maka kita harus melakukan semaksimal mungkin sebelum kita melakukan tindakan rujuk. Pra rumah sakit, ini yang kalau kita pelajari di RJPO ya, ketemu di jalan ya, itu pra rumah sakit. Bisa juga di klinik, termasuk di pra rumah sakit ya. Intra rumah sakit sudah pasti di dalam rumah sakit, dan antar rumah sakit ya ini tadi yang tingkatan rumah sakit yang merujuk, bahwa yang rumah sakit yang merujuk itu harus lebih rendah daripada rumah sakit yang dituju ya. Kriteria rujukan antar rumah sakit ya, kriteria fisiologis ini shock sulit diatasi. Artinya shock sulit diatasi ini kita juga harus menangani terlebih dahulu, bukan berarti terus karena shocknya tidak ada perbaikan terus kita rujuk. Artinya ini jika terjadi perdarahan terbuka pada kasus-kasus ortopedi ya. Nah, ini kita harus tangani dulu shocknya di tempat kita. Nah, apabila sudah tidak stabil tetapi perdarahan masih berlanjut, masih aktifnya inilah yang kita kurangi dari tadinya umpamanya mungkin dalam per jam bisa habis dalam 500 cc, maka kita dalam mengatasi pasien ini sebelum kita rujuk, kita harapkan dalam per jamnya bisa 100 cc. Sehingga rumah sakit terdekat yang dituju tadi langsung bisa tertangani pada waktu di rumah sakit tersebut. Pola cedera yang khas, artinya ini cederanya itu nampak ya, yang khas, umpamanya fraktur femur terbuka gitu ya, itu kan jelas. Tapi kalau cedera intraabdominal umpamanya itu ya, yang trauma hepar, nah ini agak sulit memang, karena kalau dia trauma hepar yang luas itu cepat dia berdarahnya ya. Penderita yang tidak kooperatif dan gelisah, ini kita harus cari tahu ya, kenapa dia tidak kooperatif dan gelisah ini. Ini bisa jadi
karena terjadi perdarahan yang hebat, ya, sehingga resusitasi yang kita lakukan harus tepat, ya, sehingga dalam pemberian rujukan, ya, pasien tidak meninggal di jalan, ya. Cara rujukan, ya, dokter yang merujuk, ya, ini harus bertanggung jawab untuk memulai rujukan. Artinya jangan sampai pasien terlantar, mulai dari pasien datang di IGD tempat rumah sakit rujukan sampai dia dirawat berikutnya, ya. Ini kita contoh di Adam Malik gitu, ya. Kalau adalah itu kan rumah sakit Adam Malik itu rumah sakit tipe A, ya. Jadi rumah sakit tipe C di daerah-daerah RSUD itu sebelum merujuk mereka harus menelpon, ya, dokter yang di sana harus menelpon petugas di IGD rumah sakit Adam Malik. Pernah kejadian tidak ada rujukan dari rumah sakit rumah sakit daerah tertentu gitu. Begitu sampai di Adam Malik, dia tidak ada ruangan, ya, sehingga dia lama di IGD. Nah, ini tentu akan merugikan pasien dan keluarga. Memilih cara transportasi ini tentu menyesuaikan kondisi alam di tempat kita bekerja, ya. Kalau dia memang dikelilingi laut, ya pastilah merujuknya dengan kapal laut, ya. Memberikan perawatan selama transport. Ini kita harus memberikan terapi-terapi, ya, seperti cairan, ya, obat-obatan kalau memang perlu obat-obat untuk ya, pasien emergensi, itu harus kita berikan obat-obat untuk memacu jantung supaya di dalam perjalanannya pasien dapat terselamatkan. Komunikasi dengan dokter yang dirujuk ini penting supaya dokter yang tempat yang dirujuk itu tahu dalam mempersiapkan apa-apa yang perlu dipersiapkan sewaktu pasien sampai di rumah sakit rujukan, sehingga alat-alat seperti alat-alat ataupun obat-obatan tidak lagi mencari apabila pasien sampai kalau tidak ada komunikasi. Diusahakan sebelum merujukan penderita dalam keadaan stabil. Ini sudah tadi, ya, kita bahas. Dokter yang dirujuk, ini yakin rumah sakitnya mampu, ya. Jadi mereka yang ditempatkan di rumah sakit tipe B umpamanya, ya, di konsul dari rumah sakit tipe C. Tipe B itu tidak semua spesialisasi ada, kecuali rumah sakit tipe A. Kalau tipe A semua ada. Tapi kalau tipe B itu belum tentu SDM-nya itu lengkap, ya. Jadi kita harus tahu betul bahwa pasien yang akan dirujuk itu memiliki SDM yang memadai di rumah sakit kita. Bersedia menerima rujukan, oke. Membantu persiapan prarujukan selama transport. Ini membantu persiapan ini artinya hanya saran-saran, ya, karena kalau actionnya itu tentu rumah sakit yang merujuk gitu, ya. Bila menolak, ikut mencarikan alternatif rujukan. Nah, kalau kita merasa rumah sakit kita tidak mampu, tetapi ada rumah sakit terdekat yang memiliki SDM lah, ya, kita katakan SDM ataupun alat yang memadai, kita bisa menyarankan kepada rumah sakit yang akan merujuk. Selalu berkomunikasi ini penting untuk penanganan pasien pada waktu datang di IGD rumah sakit yang dituju. Bagaimana kondisinya, umpamanya kondisi pada waktu rumah sakit berangkat dari rumah sakit yang merujuk, kondisi pasien stabil, tetapi ternyata di pertengahan jalan pasien mulai menurun kondisinya. Nah, ini harus kita komunikasikan sehingga pada waktu sampai di rumah sakit
rujukan, ya, pasien bisa langsung tertangani dengan cepat sehingga nyawanya akan selamat. Cara transportasi tadi ya, prinsip do no further harm, ya. Semua alat transportasi aman bila dipersiapkan dengan baik, ya. Ini kalau dia tim ambulan, ya, itu selalu repair dengan perlengkapan-perlengkapannya, ya, baik itu ambulannya maupun peralatan yang ada di ambulan tersebut. SDM pendamping harus memadai, ya. Apabila kita memiliki rumah sakit, kita minimal harus memiliki perawat yang sudah terlatih, ya, terlatih apa kalau perawat itu ya, PPGD, ya, PPGD gawat darurat, ya, itu sangat bagus untuk mendamping transportasi. Sudah diperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi selama transport. Nah, ini kita harus melakukan inform consent kepada keluarga, ya, bahwa risiko-risiko pasien jika ditransport ke rumah sakit tertentu dengan jarak yang berapa kilometer, ya, itu harus kita sampaikan kepada keluarga sehingga kita bisa memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi. Ini tadi udah, ya, memberikan rujuk, memberikan informasi, ya, identitas penderita harus lengkap, anamnesa singkat, ya, artinya anamnesa singkat ini apa yang menyebabkan pasien ini terjadi trauma umpamanya. Jadi nggak usah riwayat trauma yang dulu-dulu, seandainya dia punya trauma yang dulu, itu kita tampilkan, ya, karena ini rujukan ini bersifat cepat dan tepat, ya. Penemuan awal apa dari pemeriksaan-pemeriksaan yang kita jumpai, ya. Pengelolaan nyeri ini, ya, ini harus diperhatikan bahwa nyeri ini termasuk dalam apa sekarang vital sign, ya, vital sign yang kelima kalau nggak salah. Nah, jadi ini harus kita perhatikan bahwa nyeri ini harus kita terapi dengan benar. Informasi petugas pendamping, ya, bisa mengolah jalan nafas, ya, inilah yang sudah terlatih tadi, ya, itu biasanya sudah bisa menangani kalau jalan nafas. Prosedur khusus ini seperti apa namanya, pembebasan jalan nafas dengan alat ataupun tanpa alat, ya. Bisa mengenali perubahan yang akan terjadi. Ya, ini biasanya jika trauma itu terjadi apa? Trauma perdarahan aktif, ya. Ini perubahannya akan sangat cepat, ya. Jadi kita harus selalu mengenalinya. Mengerti cairan, ya, cairan-cairan dasar, ya, elektrolit cairan kristaloid, ya, apa-apa aja, ya, cairan koloid itu apa kalau memang dibutuhkan, ya. Kemudian obat yang diberikan itu harus kita tahu karena kan selalunya itu obat-obat emergensi yang harus kita bawa pada waktu transportasi pasien. Dokumentasi permasalahan penderita, terapi yang telah diberikan, ini perlu terapi yang telah diberikan supaya rumah sakit yang tempat kita rujuk tahu, oh, terapi ini diberikan, maka mereka akan memberikan terapi lain yang jika diperlukan sehingga tidak terjadi double terapi. Yang ditakutkan apa double terapi? Itu bisa terjadi overdosis, ya. Overdosis ini sangat tidak menguntungkan pada pasien-pasien yang trauma, apalagi yang kritis. Keadaan penderita saat akan dirujuk, nah ini tadi, ya, ini harus kita tampilkan.
mulai dirujuk di perjalanan, ya apakah ada perubahan atau tidak. Tindakan sebelum merujuk biasa, ya kita harus memperhatikan ABC pada pasien, airway, breathing, ya. Ini udah ya, udah nih apa, Asian? Saya dok. Udah ya, materi airway ini udah kemarin kan? Sudah dok. Udah kan, yang pakai apa? Yang alat tanpa alat udah ya? Ya dok. Oke, ini udah kita lewatkan. Circulation ya, cairan pasang infus sudah ya? Udah. Oke. Nah, saluran saraf pusat ya, ini sadar atau tidak, ini kita berdasarkan sistem GCS ya, Glasgow Coma Scale ya. Ini minimal 3, maksimal 15 ya. Maka kita harus menilai bahwa GCS berapa pada pasien ini. Apakah perlu pemasangan ETT? Nah, di sini kita menilai tadi ya, ABC tadi menilai. Kemudian manitol ya, manitol ini untuk mengurangi apabila terjadi udem pada otak ya, itu bisa diberikan manitol ataupun diuretik ya bila diperlukan. Imobilisasi kepala, leher ya, ini kalau curigai ada fraktur servikal ya, torak dan tulang belakang. Luka ya, kalau dia luka terbuka maka dia harus kontrol perdarahan ya. Kalau dia luka tertutup, kita harapkan bahwa tidak terjadi perdarahan di dalam ya. Bersihkan luka, sudah jelas ini luka luar ya. Perban luka ini kita harus melakukan perban, tetapi harus memperhatikan istilahnya itu jangan sampai pembuluh darah tertekan ya. Karena kalau nanti waktu melakukan perban luka terjadi penekanan pada pembuluh darah sehingga aliran darah tidak lancar, nah ini bisa berakibat amputasi pada pasien kalau tempat rujukannya jauh ya. Profilaksis tetanus ini perlu kalau dia luka kotor ya, luka kotor itu harus dicuci dulu ya. Nah, terus kita berikan tetanus. Tapi kalau ada luka bersih itu tidak perlu. Antibiotik ini perlu ya untuk profilaksis supaya tidak terjadi infeksi. Fraktur ini tadi stabilisasi ya. Stabilisasi ini kalau pembedahan biasanya langsung pasang orif ya. Kalau bidai ini biasanya di tungkai-tungkai panjang ya, tungkai-tungkai panjang untuk penanganan awal ya sebelum dilakukan rujukan. Kalau traksi ini biasanya dia luka tertutup ya, luka tertutup, kemudian frakturnya itu bisa dinilai dan bisa ditarik ya, seperti ditarik dia ya, dan tidak boleh bergerak selama berapa bulan gitu. Pengelolaan selama transport ya, itu tadi sudah terlatih, tergantung keadaan penderita. Kalau keadaan penderitanya memang berat dan medan lapangan jalan untuk merujuk itu berat, ya mungkin kita harus memikirkan untuk udara ya, transportasi udara. Masalah yang akan timbul apabila pasien yang lakukan merujuk ini terlambat ya, apa masalah yang akan timbul ya. Oke. Monitoring selama transport
ya, tadi tanda vital ya, seperti tekanan darah, nadi ya. Terus pulse oximetry ini menilai saturasi oksigen, apakah saturasinya masih bisa apabila tidak dilakukan intubasi dengan ETT ya, mencukupi untuk dengan oksigen biasa saja. Kemudian RJP ini sudah kita pelajari kalau terjadi raba pada karotis negatif ya, maka itu kita lakukan RJP ya. Memberikan obat sesuai instruksi obat ya. Ini dengan dokter, menjaga komunikasi tadi sudah, lakukan dokumentasi oke. Dah. Data demografis. Nah, kita harus kalau dekat sih mungkin demografisnya sama ya. Tapi kalau dia jauh seperti kayak di Kalimantan itu jelas beda karena dia nanti satu di hutan, satu laut. Ya, sehingga harus kita tampilkan nih data demografis kita. Sehingga bisa diperkirakan lamanya perjalanan untuk merujuk pasien. Anamnesa yang berhubungan dengan cedera, ini tadi ya, yang singkat ya. Yang singkat, apa yang menyebabkan pasien ini cedera. Ya. Kemudian terapi, yang kayak tadi, seharusnya ada form rujukan. Nah, ini biasanya kalau pada rumah sakit pemerintah, ini biasanya sudah ada nih form rujukannya. Sehingga kita tinggal mengisi form tersebut karena sudah ada apa namanya itu ya, yang harus diisi itulah. Permasalahan yang timbul ini ya, jarak rujukan tadi sudah, perlakuan yang sama, resusitasi. Masalah dalam transportasi harus bisa diantisipasi. Apa contohnya ya, seperti kalau dia ambulan, maka masalah yang diantisipasi kalau dia di kota loh umpamanya ya, banyaknya lampu merah, jalan macet. Nah, di sini kita harus pertimbangkan membawa oksigen umpamanya. Cukup nggak dengan oksigen satu tabung dengan jarak yang berapa kilometer, tetapi macet, tetapi ada lampu merah. Nah, ini harus kita perhitungkan sehingga kita bisa mengambil keputusan. Jika tidak bisa cukup dengan satu oksigen, ya kita bilang untuk dibawa 2 tabung oksigen. Tapi untungnya sekarang ini di kota-kota ini ada itu ya, yang Grab yang bantu untuk membebaskan ambulan untuk merujuk. Yakin ya rujukan berlangsung seaman mungkin. Jangan melakukan pemeriksaan tambahan yang dapat melambat rujukan. Ya ini ya umpamanya pasien perdarahan, kita terus minta periksa HB gitu ya. Mungkin di periksa HB di awal oke ya, tapi kalau kita curiga perdarahan aktif, kalau di IGD rumah sakit kan kita selalu meminta HB serial ya. Nah, janganlah kita minta HB berikutnya gitu. Cukuplah HB awal, itulah patokan kita untuk memulai untuk berangkat ke tempat rumah sakit rujukan. Perencanaan yang baik ini sudah pasti akan mengurangi risiko rujukan baik itu di perjalanan ataupun di tempat rumah sakit yang dituju. Transport, tentu personil, logistik ya, dan evaluasi. Evaluasi ini kita bisa menilai setelah kita melakukan rujukan kali ini, kita evaluasi bagaimana untuk seandainya dengan kondisi sekarang ini, jika ada pasien berikutnya, kita sudah bisa melakukan istilahnya akan lebih baik lah daripada yang kita rujuk yang sekarang. Tim transportasi membantu tim evakuasi.
ya. Ini biasanya kalau terjadi kecelakaan massal, ya, maka ya udah otomatis lah tim transportasi harus turun ikut evakuasi, jangan cuma menunggu di ambulan. Tim yang tiba paling awal, asesmen dan pembekalan, ya. Istilahnya itu kita harus mencari tahu keterangan awal apa nih yang menyebabkan terjadinya kasus ini, gitu ya. Membawa bahan personil, ya ini logistik lah. Penilaian kegiatan fasilitas dan prasarana, memanfaatkan segala sumber yang ada. Kalau dalam keadaan emergensi, maka apa namanya, SDM ataupun alat yang ada ya kita maksimalkan. Misalkan kejadian kecelakaan terjadi di rumah sakit yang terdekatnya itu tipe C. Nah, apa yang ada di rumah sakit tipe C itu? Yaitu yang harus kita apa namanya, gunakan, ya, manfaatkan dengan segala sumber yang ada. Keadaan geografis jalan, ya, ini tadi udah. Prioritas dan alokasi sumber daya yang ada untuk memulihkan sistem transportasi. Ini biasanya kalau medannya sulit, ya. Mungkin kalau kita di Medan ini insya Allah nggak ada masalah kalau masalah ini, ya. Jangan ada duplikasi sumber daya dan respon harus sesuai. Ini yang selalu terjadi, yang kita khawatirkan itu kalau nanti rumah sakit yang merujuk ini apa namanya, tidak sesuai dengan yang ada, biasanya takutnya rumah sakit yang dituju itu tidak menerima, gitu. Maka kita harus apa yang ada lah itu yang harus kita sesuaikan. Manfaatkan semua yang ada termasuk peralatan transportasi. Ini sudah fasilitas transportasi, personil, ada perwakilan posko. Nah, ini perwakilan posko ini kalau biasanya terjadi apa ya, gempa bumi, ya, gempa bumi atau banjir, ya. Ini biasanya ada posko-posko. Maka ini yang harus diaktifkan kalau dia terjadi bencana alam. Prioritas evakuasi keadaan yang mengancam nyawa, artinya kalau ada 5 pasien, ya, 5 korban, ya, yang harus dirujuk dengan umpamanya yang ada saat ini ambulannya cuma 1, maka kita harus memprioritaskan yang mengancam nyawa. Ya, jadi umpamanya ada fraktur femur, ada fraktur tangan, gitu ya, ada fraktur kepala, ada trauma torak, gitu ya. Nah, itu mana yang harus kita dulukan? Maka kita harus mendahulukan yang trauma toraks karena dia apa? Mengancam nyawa. Kalau dia apa namanya, trauma kepala, ya ini bisa dia istilahnya masih ada waktu untuk menunggu ambulan berikutnya. Tapi kalau dia trauma torak ini, ya apalagi ada pneumotoraks gitu ya. Nah, ini harus segera kita lakukan. Lingkungan berbahaya. Lingkungan berbahaya ini umpamanya apa contohnya ya lingkungan berbahaya ini? Kebocoran gas, ya. Umpamanya ada kebocoran gas, maka evakuasi harus segera dilakukan karena takutnya gas ini beracun, ya. Itu akan membahayakan dari penduduk umpamanya. Potensi kerusakan tinggi, ya, ini longsor lah, kita umpamakan longsor, ya. Jika ada hujan, ya, ini bisa banjir kemudian longsor, rumah-rumah di bawah banyak, maka ini harus evakuasi segera sebelum datang ini. Dampak lingkungan biasanya ini penebangan pohon, ya, penebangan pohon, kemudian kebakaran lingkungan, kebakaran hutan, ya, sehingga bisa berdampak pada
pernapasan umpamanya ya. Ini harus kita evakuasi segera. Kriteria lain disepakati ini biasanya disepakati antara Pemda dengan PNPB lah umpamanya. Ya, ini biasanya disepakati bagaimana kriteria yang harus menjadi prioritas evakuasi walaupun dia tidak prioritas utama. Ini insiden command system ya. Ini biasanya dari dari yang memiliki wewenang ya, wewenang pemerintah biasanya ini ya. Ini sebetulnya untuk untuk ambulan ini ya, transport officer ini ya, bagaimana program-programnya untuk harus mengirim ke rumah sakit ya. Ini dari apa ini? Oke, saya kurang jelas juga kalau di sini insiden command system. Tapi intinya ini dari yang transport officer ini yang akan mengirim ke rumah sakit ya, ambulan nih. Nih area transport ya. Artinya kantor dari transport ini ambulan ini dia harus menentukan area transport. Umpamanya dia ada 5 ambulan. Ambulan A umpamanya ke area mana, ambulan B kemana gitu ya. Minta ambulan dari staging, koordinasi transportasi pasien dengan atau rumah sakit yang memimpin operasi. Biasanya ini rumah sakit yang tipe A ya, rumah sakit tipe kayak ada Malik ya, itu memiliki bencana ya, tim bencana ya. Maka transport officer-nya itu ada di sini di rumah sakit tipe A. Mengarahkan kendaraan ke fasilitas yang sesuai ya. Jenis-jenis ambulan itu kan bermacam-macam. Jadi biasanya itu kendaraan ambulan ini dikirim ke fasilitas yang sesuai dengan keadaannya. Ini posko tadi ya, kalau dia terjadi bencana, menyimpan data rujukan pasien. Oke. Seleksi alat transport, ya, kemampuan menentukan alat transport yang sesuai sangat penting untuk menyelesaikan tugas. Ini udah memastikan keamanan sarana. Artinya seperti ambulan itu harus dilakukan maintenance ya, sehingga pemakaian pada waktu dibutuhkan itu harus siap pakai ya. Penghematan biaya, nah ini kalau kita melakukan pemeriksaan rutin itu tentu saja kerusakan dari alat ataupun sarana prasarananya itu bisa kita tekan, itu akan menghemat biaya. Tapi kalau kita tidak melakukan maintenance itu, tiba-tiba rusak semua, di situ yang tidak terjadi pemborosan. Ini ya, tipe alat transportasi. Ini ambulan tipe 1, 2 ini kita nggak tahu yang apa. Tapi intinya itu bahwa ambulan ini ada yang ambulan emergency. Apa maksudnya ambulan emergency? Jadi perlengkapan di dalamnya ini itu lengkap, mulai dari defibrilator, perlengkapan intubasi, ada semua, gitu ya. Mungkin ventilator mini pun ada. Itu kalau dia ambulan yang lengkap, terutama 119 itu ya, yang itu biasanya lengkap. Ambulan VVIP ya, dia di ada Malik itu ada ambulan VVIP ya, itu lengkap dia semua ada. Nah ada yang ambulan yang cuma oksigen aja dia yang ada gitu, dia tidak memiliki perlengkapan yang di ambulan yang 119 tadi itu ya, jenis-jenis ambulannya. Ini transportasi udara ya, kalau terjadi
bencana di medan yang sulit seperti kecelakaan pesawat umpamanya yang jatuh ke mana, yang ke jurang umpamanya gitu, ya. Itu biasanya dibantu dengan helikopter. Jadi ringkasan dari transport ini bahwa kita jangan melakukan kerugian yang lebih jauh apabila kita mau merujuk pasien, ya. Jangan sampai terlambat, ya. Jangan sampai tidak melakukan komunikasi dengan rumah sakit rujukan, ya, itu jangan sampai terjadi. Kemudian prinsip kemampuan diri dan institusi harus ada komunikasi, ini tadi udah. Petugas pendamping selama transport itu harus tepat, artinya dia harus petugas yang terlatih, ya, terlatih terutama gawat darurat, sehingga apabila pasien itu yang dirujuk terjadi penurunan kondisi pada waktu di perjalanan, maka petugas ini dapat menanganinya dengan segera. Ini membalut juga. Ya, Sian. Kenapa, Dok? Membalut juga ini. Bukan cuma transport aja. Coba saya cek lingkup bahasan. Coba lingkup bahasanya. Tadi katanya cuma transport aja, kok ada pula membalut ini. Nggak ada, Dok. Nggak ada ya? Berarti udah sampai transport aja kita. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Jadi udah berapa yang masuk ini ikut? Semua ikut dah? Masih 64 orang, Dok. Kok nggak masuk yang, tapi kan tadi kita bilang 2:30. Coba absen nanti yang nggak ikut ya. Ya, Sian. Iya, Dok. Nanti saya laporkan ke Dokter Fadli. Karena beliau yang bertanggung jawab pada ini ya. Ini berapa nih? 67. Ya, 67 ya. Sampai sekarang ini masih 67 orang. Jadi nanti ASEAN kamu catat ya yang nggak masuk. Jadi yang saya tahu ini masuk hanya 67 orang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Izin bertanya, Dokter. Ya. Jika transportasinya atau waktunya tidak memungkinkan untuk dirujuk, kan sebaiknya tidak dirujuk, Dok. Ya. Kalau misalnya kita tidak merujuk, tapi pasien bisa aja jatuh pada kondisi paling buruk, misalnya eksid, Dok, itu kalau misalnya keluarganya menuntut kita sebagai dokter, apakah ini dokter bisa dikatakan malpraktek atau tidak? Padahal kan kalau dirujuk pun keadaannya tidak menguntungkan juga. Ya. Oke, sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi, siapa namanya? Agustina, Dok. Agustina. Jadi Agustina, kondisi pasien itu kan memang kita yang menilai, ya. Kita yang menilai kondisi pasien ini memungkinkan dirujuk atau tidak, gitu ya kan? Nah, sekarang kita bisa menilai enggak ini bahwa pasien ini berapa lama lah bisa bertahan ini kalau seandainya enggak kita rujuk, umpamanya.
Ya, itu penting waktu. Jadi kalau umpamanya lah kita perhitungkan sekitar 2 jam ya. 2 jam ini kalau nggak kita rujuk, dia bisa meninggal nih, gitu ya. Ternyata rumah sakit terdekat itu ada. Kita kan tadi bicara bahwa kalau merujuk itu sebaiknya ke rumah sakit terdekat dan yang lebih tinggi, ya kan? Nah, ternyata rumah sakit yang terdekat itu ada dan fasilitasnya lebih tinggi dari rumah sakit kita, ya kan? Nah, kita harus melakukan resusitasi lah pada saat itu, ya. Dan sudah kita anggap memadai lah, walaupun tidak normal, tapi memadai lah untuk dirujuk, maka kita harus melakukan inform consent sama keluarga. Kenapa? Karena yang mengambil keputusan adalah keluarga, ya kan? Ya kita bilang bahwa ini kondisi tidak stabil, tapi rumah sakit di sini tidak cukup fasilitas. Nah, ini mau kita rujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap lah dari rumah sakit ini. Tetapi ada resiko-resikonya. Kalau di jalan dia mungkin nanti kondisinya menurun, bisa aja meninggal. Jadi itu harus kita sampaikan gitu. Artinya yang mengambil keputusan adalah keluarga. Ya. Jadi kalau sudah keluarga yang mengambil keputusan, dan ingat, kalau kita melakukan inform consent, kita harus menulis di status dan ditandatangani oleh keluarga. Sehingga yang ditakutkan oleh oleh adik ini untuk ada tuntutan, bisa kita di yang inform consent kita itu, ini loh kondisinya pasien seperti ini, keluarga sudah setuju, keluarga sudah mengerti, dan mereka menandatanganinya. Sehingga tuntutan itu biasanya tidak terjadi. Lain halnya kalau kita tidak melakukan inform consent. Ya kan? Kita mengambil keputusan sendiri nih. Ini kalau kurujuk pun meninggal juga nya. Udahlah di sini aja. Nah, itu yang selalu terjadi tuntutan pada dokter karena tidak ada komunikasi dengan keluarga pasien. Gitu. Bisa dimengerti? Bisa, Dok. Nah, ya, jadi inform consent itu yang paling penting supaya tidak ada tuntutan di belakang hari. Ya, apalagi kalau pasien-pasiennya memang kritis. Tahu kita nih, ini nggak akan selamat ini. Ya. Nah, itu yang selalu terjadi. Oh, lama kali nggak dirujuk nih kondisi karena nggak dirujuk ini. Padahal pasiennya udah sampai di rumah sakit kita aja pun nggak tahu kita udah kayak mana kondisinya, ya kan? Belum kita apa-apain. Oh, rumah sakit lama penanganannya itu. Di situ yang selalu terjadi. Maka kita harus melakukan inform consent dan menulis di status. Jangan lupa menulis di status. Kalau kita inform consent saja lupa kita menulis, nah itu bisa berbalik. Gitu. Oke? Mungkin ada lagi? Nanti kalau udah koas, nanti mungkin lebih lebih melihat di lapangan itu akan lebih ingat dibanding dengan teori-teori. Itu biasanya seperti itu. Oke? Cukup? Kalau memang cukup kita sudahi. ASEAN di foto dulu untuk absen. Baik, Dok. Baik, teman-teman harapkan saya akan screen share. 1, 2, 3. Sebentar, Dok. Saya agak terganggu. Baik, 1, 2, 3. Sudah, Dok. Udah? Oke, kita tutup.